Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Lesya, terus Selvia, Tian, Dewi, dan Gita. Materi yang akan kami jelaskan yaitu KD 3.6 menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok, dan KD 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Nah, materi yang akan kita bahas di sini yaitu pengertian, macam-macam, dan contoh soal. Yang pertama, kita akan membahas tentang materi pemusatan data. Pemusatan data adalah suatu nilai data dari serangkaian data yang dapat mewakili data tersebut. Misalnya, kita mempunyai data mentah dalam bentuk array X sama dengan X1, X2, sampai dengan X seterusnya. Pada bab ini, kita akan mempelajari beberapa ukuran yang dapat memberikan informasi tentang bagaimana data-data ini mengumpul atau memusat. Sifat-sifatnya. Yang pertama, sigma J sama dengan 1 sampai N dari XJ-YJ sama dengan X1Y1 ditambah X2Y2 ditambah X3Y3 ditambah dan seterusnya sampai dengan tambah XN-YN. Kedua, sigma J sama dengan 1 sampai N dari AXJ sama dengan AX1 ditambah AX2 ditambah AX3 tambah dan seterusnya sampai dengan tambah AXN sama dengan A sigma J sama dengan 1 sampai N dari XJ. Jadi sigma J sama dengan 1 sampai N dari AXJ sama dengan A sigma J sama dengan 1 sampai N dari XJ. Selanjutnya, rata-rata atau ukuran pemusatan data. Min aritmatika atau biasa juga disebut dengan rata-rata aritmatika atau rata-rata hitung. Min aritmatika dari M data tunggal yaitu X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Dinotasikan X bar dan didefinisikan seperti di bawah ini. X rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai dengan tambah Xn per N sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N dari Xj per N. Selanjutnya ada min aritmatika terbobot. Min aritmatika dari N data tunggal berfrekuensi yaitu X1, X2, X3 sampai dengan Xn dengan frekuensi F1, F2, F3 sampai dengan Fn disebut aritmatika terbobot. Rumusnya yaitu X rata-rata sama dengan frekuensi ke-1 data ke-1 ditambah frekuensi kedua data kedua ditambah frekuensi ketiga data ketiga ditambah sampai dengan tambah frekuensi seterusnya data seterusnya per frekuensi ke-1 tambah frekuensi kedua ditambah frekuensi ketiga ditambah sampai dengan tambah frekuensi seterusnya sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N frekuensi ke J data ke J per sigma J sama dengan 1 sampai frekuensi ke J. Selanjutnya ada min aritmatika dari data berdaftar distribusi frekuensi. Rumusnya yaitu rata-rata sama dengan sigma J1 sampai N tanda belas ke J frekuensi kelas ke J per sigma J sama dengan 1 sampai dengan N frekuensi kelas ke J. Geometrik adalah cabang matematika yang dipelajari titik, garis bidang, dan benda-benda ruang beserta sifatnya. Min geometrik. Geometrik adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel. Kemudian diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Rata-rata geometrik dari data X1, X2, X3 sampai Xn didefinisikan G sama dengan akar N X1, X2, Xn. EX min geometrik dari 2, 4, dan 8 adalah akar 3, 2, 4, 8 sama dengan akar 3, 64 sama dengan 4. Min harmonik. Harmonik adalah rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan, di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilangannya adalah 1. Kemudian semua pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagian jumlah data. Rata-rata harmonik dari data X1, X2, X3, Xn didefinisikan H sama dengan N per
per N frekuensi 1 per X1 Y sama dengan 1. EX min harmonik dari 2, 4, dan 8 adalah 3 per 1 per 2 tambah 1 per 4 tambah 1 per 8 sama dengan 1 sama dengan 3 per 7 per 8 sama dengan 3,43. Median menentukan letak data setelah data itu disusun menurut urutan nilainya. Median dari sekumpulan data adalah data tengah setelah seluruh data disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar dari seluruh data. Median data tunggal dengan banyak data ganjil. Misal X1, X2, Xn, X2n minus 1. Mi sama dengan Xn. N sama dengan bilangan bulat. Contoh, median dari 3, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 5 adalah 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Mediannya adalah 4. Median data berdaftar distribusi. Min sama dengan L1 tambah D dalam kurun N per 2 kurang frekuensi F per F median. Keterangan Mi sama dengan median, L1 sama dengan batas bawah kelas median, D sama dengan lebar interval kelas, N sama dengan banyak data, frekuensi F jumlah frekuensi sebelum interval kelas median, F median frekuensi kelas median. Contoh tabel berikut. Rentang nilai 50 sampai 54 frekuensi 1, 55 sampai 59 frekuensi 2, begitupun seterusnya sampai 50 sampai 95 sampai 99 frekuensi 4. N per 2 sama dengan 40. Kelas median 75 sampai 79. L1 sama dengan 74,5. D sama dengan D sama dengan 5. Frekuensi F sama dengan 36. F median sama dengan 21. Mi atau biasa disebut median sama dengan L1 tambah D dalam kurun N per 2 kurang frekuensi F per F median sama dengan 74,5 tambah 5 dalam kurung 40 kurang 36 per 21 sama dengan 74,5 tambah 0,952 sama dengan 75,452. Dalam ilmu statistika, modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Modus seringkali dihitung bersama mean dan median. Modus adalah data yang mempunyai frekuensi terbesar. Modus dapat digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistika. Perhitungan modus dapat diterapkan pada data numerik maupun data kategoris. Contoh sederhana dari fungsi modus sehari-hari adalah untuk mengetahui mayoritas nilai ulangan sebuah mata pelajaran yang diperoleh oleh siswa dalam suatu kelas. Cara menghitung modus adalah mengurutkan nilai sebuah data dari rendah ke tinggi. Nilai yang paling banyak disebut merupakan modus dari data tersebut. Contohnya, yang pertama, suatu data yang memiliki satu nilai modus disebut unimodal, yaitu seperti 75, 60, 55, 70, 50, 60, 65, 60, 52, 60, 85, 65, 75, 40, 80, 45, dan 90. Dari data tersebut diperoleh nilai modus yakni 60 karena merupakan angka yang paling sering muncul. Data tersebut hanya memiliki satu nilai modus yakni 60 sehingga disebut distribusi unimodal. Yang kedua, suatu data yang memiliki dua nilai modus disebut bimodal. Contohnya 70, 60, 55, 75, 85, 60, 50, 85, 80, 75, 70, 70, 70, 75, 80, 90, 50, 85, dan 95. Berdasarkan data tersebut, terdapat dua nilai modus, yaitu nilai 75 dan 85 yang paling banyak muncul. Data distribusi bimodal memiliki dua puncak nilai dengan frekuensi yang sama. Yang ketiga, data yang di dalamnya terdapat lebih dari dua nilai modus disebut multimodal. Contohnya,
70, 65, 60, 70, 70, 60, 85, 50, 80, 75, 55, 75, 80, 80, 85, 80, 75, 50, 80, 85, 90, 60, 95, 90, 70, 75, 85, 45, 40, dan 60. Dari data tersebut terdapat 3 nilai terbanyak yaitu 70, 75, dan 85 yang masing-masing berjumlah 4. Selanjutnya jenis modus. Yang pertama modus data tunggal. Data tunggal merupakan data mentah yang masih acak. Data tunggal biasanya diolah dalam tabel dan dalam diagram statistika untuk memudahkan membacanya. Modus pada data tunggal dapat ditentukan dengan mendaftar data tersebut dalam sebuah tabel. Modus dari data tunggal dilihat dengan meneliti nilai di mana yang paling sering muncul. Yang kedua, modus data kelompok. Modus data berkelompok bisa ditentukan berdasarkan nilai tengah kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Namun, nilai yang dihasilkan dari nilai tengah kelas interval itu adalah nilai yang kasar. Nilai modus yang lebih halus bisa didapatkan dari rumus berikut, yaitu MO sama dengan L ditambah D1 atau D1 tambah D2 I. Keterangan MO sama dengan modus data kelompok, L tepi bawah kelas modus, D1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya, dan I panjang kelas. Selanjutnya, hubungan antara mean, median, dan modus. Pada suatu distribusi frekuensi, hubungan antara rata-rata, median, dan modus adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika rata-rata, median, dan modus memiliki nilai yang sama, maka nilai rata-rata, median, dan modus akan terletak pada satu titik dalam kurva distribusi frekuensi. Kurva distribusi frekuensi tersebut akan terbentuk simetris, seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya yang kedua, jika rata-rata lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi nilai rata-rata akan terletak di sebelah kanan, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kiri. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah menceng kanan atau kemencengan positif, seperti pada gambar di bawah ini. Yang ketiga, jika rata-rata lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi nilai rata-rata akan terletak di sebelah kiri, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kanan. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah menceng kiri atau kemencengan negatif, seperti pada gambar di bawah ini. Yang keempat, jika kurva distribusi frekuensi tidak simetris atau menceng ke kiri atau ke kanan, maka biasanya akan berlaku hubungan antara rata-rata, median, dan modus sebagai berikut. Rata-rata dikurang modus sama dengan 3 rata-rata kurang median. Quartile, desil, persentil. Quartile, jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, sesuai disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembaginya disebut quartile. Ada 3 buah quartile, yaitu quartile pertama, quartile kedua, dan quartile ketiga yang masing-masing disimbolkan dengan Q1, Q2, dan Q3. Untuk menemukan nilai quartile, caranya 1. Susun data menurut urutan nilainya. 2. Tentukan letak quartile. Letak Qj sama dengan data ke J dalam kurung N tambah 1/4 dengan J sama dengan 1,2,3. Ketiga, tentukan nilai quartile. Untuk data berdasarkan distribusi frekuensi nilai quartile, Qj sama dengan L1 ditambah D dalam kurung Jn per 4 dikurang F per F Qj dengan J sama dengan 1,2,3. Contoh, carilah Q1, Q2, dan Q3 dari data 75,82, 66,57, 64,56, 56,92, 94,86, 52,56, 60,70. Data diurutkan dulu menjadi Q1. Letak Q1 sama dengan nilai Q1. Q2.
Letak Q2 sama dengan Q2. Q3. Letak Q3 sama dengan nilai Q3. 2. Carilah Q1, Q2, dan Q3 dan data tabel 24 distribusi nilai matematika 80 siswa SMA XYZ. Rentang nilai 50-54 F1 atau frekuensi 1, 55-59 F2, 60-64 F11, 65-69 F10, 70-74 F12, 75-79 F21, 80-84 F6, 85-89 F9, 90-94 F4, 95-99 F4, jumlah 80. Enter 4 sama dengan titik-titik. Kelas Q1 sama dengan titik-titik. L1 sama dengan titik-titik. E sama dengan titik-titik. F sama dengan titik-titik. F Q1 sama dengan titik-titik. Q1 sama dengan titik-titik. Penyelesaian 2N per 4 sama dengan 40. Kelas Q2 sama dengan 75 sampai 79. L1 sama dengan 74,5. D sama dengan 5. F sama dengan 36. F Q2 sama dengan 21. Sama dengan 74,5 ditambah 5 dalam kurung 2 80 per 4 dikurang 36 per 21 sama dengan 74,5 ditambah 0,95 sama dengan 75,45. 3 enter 4 sama dengan 60. Kelas Q3 sama dengan 80 sampai 84. L1 sama dengan 79,5. D sama dengan 5. F sama dengan 57. F Q3 sama dengan 6. Q3 sama dengan 79,5 ditambah 5 dalam kurung 3,80 per 4 dikurang 57 per 6 sama dengan 82. Maka didapat 9, D1, D2, D3 sampai dengan D99. Persentil. Jika kumpulan data itu dibagi menjadi 100 bagian yang sama, maka didapat 99 pembagian dan tiap pembagi dinamakan persentil. Dinotasikan P1, P2, P3 sampai dengan P99. Letak PJ sama dengan data PJ dalam kurung N tambah 1 per 100 dengan J sama dengan 1,2,3,4 sampai dengan 99. Pengertian median. Median atau nilai tengah merupakan sebuah cara yang digunakan untuk membagi dua data berdasarkan urutan nilai. Biasanya, median juga digunakan oleh guru dalam membagi kelompok belajar siswanya dalam mengerjakan tugas. Macam-macam median. Ada dua macam median, yaitu median data tunggal dan data median kelompok. Yang pertama, median data tunggal. Median data tunggal yaitu nilai tengah yang dicari dan didapatkan dari penyajian data tunggal. Misalkan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada data tunggal ini pengolahannya lebih mudah. Jadi, kamu tinggal mencari mediannya saja ya. Karena 6 berada di tengah, maka nilai median dari baris angka tersebut adalah 6. Yang kedua, kelompok data median. Pada penyajian data kelompok, biasanya terdapat panjang interval atau jarak dari data satu ke data yang lain. Misalkan 25, 26, 30, 31, 35, 36, 40, dan seterusnya. Untuk mengetahui median atau nilai tengah dalam kelompok data, kuncinya adalah menciptakan atau kamu harus mengetahui gagasan untuk dapat data. Setelah itu, semuanya akan mudah dikerjakan. Contoh soal median data berkelompok. Sebanyak 26 orang mahasiswa terpilih sebagai sampel dalam penelitian kesehatan di sebuah universitas. Mahasiswa yang terpilih tersebut diukur berat badannya. Hasil pengukuran berat badan disajikan seperti pada bagan di bawah ini. Selanjutnya, hitunglah median berat badan mahasiswa. Cara jawabnya, sebelum menggunakan rumus di atas, terlebih dahulu dibuat tabel untuk menghitung frekuensi kumulatif data.
Tabelnya seperti di bawah ini. Selanjutnya adalah menentukan nilai-nilai yang akan digunakan pada rumus. Jumlah data adalah 26, sehingga mediannya terletak di antara data ke-13 dan ke-14. Dari data ke-13 dan 14 ini berada pada kelas interval ke-4, yaitu 61 sampai 65. Kelas interval keempat ini kita sebut sebagai kelas median. Melalui informasi kelas median, bisa kita peroleh batas bahwa kelas median sama dengan 60,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median adalah 9, dan frekuensi kelas median sama dengan 5. Diketahui juga bahwa panjang kelas sama dengan 5. Dari nilai-nilai tersebut dapat kita hitung median dengan menggunakan rumus kelompok median data berkelompok. Rumusnya yaitu ME sama dengan 60,5 ditambah 26 per 2 min 9 per 5. 5 sama dengan 60,5 ditambah 4 sama dengan 64,5. Sehingga median berat badan mahasiswa adalah 64,5 kg.